أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, kajian Ahad pagi, kajian kitab Syarah Usul Iman. Kita masih di pembahasan tentang rukun Islam, dan pada pagi hari ini adalah rukun Islam yang terakhir, yaitu haji menuju Baitullahi Al-Haram. Qala al-muallif rahimahullah, penulis buku berkata, amma hajjul bait, yang kelima adalah haji ke rumah Allah yaitu Ka'bah. Fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala, maka maksudnya adalah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala biqasdil baitil haram, dengan menempuh perjalanan menuju rumah Allah yaitu Ka'bah, lil qiyami bi syara'iil hajj, untuk melaksanakan manasik haji. Wa min thamaratihi tarwidun nufus ala badlil majhudil mali wal badani fi ta'atillah ta'ala. Walihada kana al-hajj naw'an min al-jihad fi sabilillah ta'ala. Dan di antara buah atau manfaat dari haji tersebut adalah membiasakan diri untuk mengerahkan segala kemampuan, baik dari sisi materi maupun dari sisi fisik, dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, haji merupakan salah satu jenis jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian, haji merupakan rukun yang kelima. Merupakan rukun yang kelima. Dan seseorang yang tidak meyakini rukun Islam yang kelima ini sebagaimana rukun-rukun yang sebelumnya, maka dia divonis keluar dari agama Islam. Tetapi jemaah sekalian, haji ini memiliki perbedaan dengan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam lainnya. Kalau rukun-rukun yang lainnya tidak diiringi dengan kemampuan, maka kalau haji ini sebagaimana disebutkan di hadis yang kita baca sejak awal tentang lima rukun Islam ini, Allah SWT berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi diiringi dengan apa? Bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan ke kota Makkah. Mampu dari segala sisinya. Apakah itu dari sisi materi, dia memiliki dana untuk pergi ke sana karena membutuhkan dana yang tidak sedikit, menempuh perjalanan yang sangat jauh, atau dari sisi fisiknya memiliki sisi fisik yang prima, sehat, atau dari sisi keamanan, apakah jalan menuju ke sana aman ataukah tidak aman. Ini semuanya bagian dari istita'ah, kemampuan tersebut. Maka barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke kota Makkah, memiliki kemampuan dari segala sisi, wajib baginya untuk melakukan perjalanan ke sana untuk melaksanakan ibadah haji.
Ibadah-ibadah lain juga memang disyaratkan mampu untuk melakukan ibadah itu, tidak hanya sekedar haji. Misalkan puasa, bagi yang tidak mampu karena sakit atau melakukan perjalanan sehingga memberatkan dirinya, maka gugur ibadah tersebut. Begitu juga salat, tidak mampu berdiri maka dia duduk, tidak mampu duduk maka dia berbaring, dan seterusnya. Akan tetapi haji di sini dikhususkan bagi haji oleh Allah SWT, disebutkan bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana, karena memang haji ini lebih berat dibandingkan ibadah-ibadah lainnya, maka ditegaskan bagi yang mampu. Sekalipun ibadah-ibadah lain juga bagi yang tidak mampu maka akan menjadi gugur. Seperti misalkan salat, kalau tidak mampu berdiri maka dia duduk, tidak mampu duduk maka dia berbaring, tidak mampu berbaring berarti dia sudah kehilangan kesadaran, maka gugur salat tersebut bagi orang yang kehilangan kesadaran. Jamaah sekalian, haji merupakan ibadah yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu. Akan dikatakan bahwasanya seluruh nabi telah berhaji. Seluruh nabi telah berhaji. Meskipun ada riwayat misalkan yang mengatakan bahwasanya seluruh nabi berhaji kecuali Nabi Hud dan Nabi Saleh. Konon Nabi Hud dan Nabi Saleh ini tidak sempat melakukan haji karena mereka sibuk mengurus berdakwah di umatnya, sehingga hilang kesempatan haji atau tidak sempat melakukan haji hingga keduanya wafat. Disebutkan oleh Urwah Ibnu Zubair rahimahullah bahwasanya seluruh nabi berhaji. Seluruh nabi berhaji, datang menuju Baitullahil Haram ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji, kecuali dua nabi yaitu Saleh dan Hud yang tidak sempat melakukan ibadah haji. Disebutkan dalam Sahih At-Targhib dalam satu hadis yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad marra bir-ruha'i 70 nabiyyan fihim nabiyullah Musa alaihi salam khufatan alaihimul aba ya ummuna baitullahil atiq. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya telah melalui Ar-Rauha, sebuah tempat di dekat kota Makkah, 70 nabi. 70 nabi semuanya apa? Melakukan perjalanan ke sana dalam rangka untuk menunaikan ibadah haji. Di antara mereka terdapat Nabi Musa alaihi salam. Semuanya menuju ke Baitullahi Al-Haram. Kemudian nanti juga jamaah sekalian Nabi Isa, tentunya Nabi Isa ini belum diwafatkan oleh Allah SWT, dan kelak di hari akhir akan kembali turun ke muka bumi untuk apa? Untuk menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan turun menjadi salah seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yuhilanna ibn Maryam bi fajr rauha hajjan aw mu'tamiran." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Isa ibnu Maryam kelak akan bertalbiyah di Rauha, yaitu tempat di dekat kota Makkah, antara Makkah dan Madinah, bertalbiyah untuk melakukan haji atau umrah. Nah, ini semuanya hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya para nabi melakukan ibadah haji. Hanya saja yang lebih populer, haji ini
diumumkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam, ketika Ismail menginjak usia dewasa, datang Nabi Ibrahim ke kota Makkah setelah meninggalkan anak dan istrinya. Datang beberapa kali ke kota Makkah, tidak menjumpai Ismail. Akan tetapi dalam kunjungan yang terakhirnya bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian keduanya membangun Ka'bah. Kata Allah SWT, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait, meninggikan qawaid, pondasi Ka'bah. Karena itu ulama mengatakan bahwasanya Ka'bah itu sudah ada sebelumnya, tetapi hancur karena banjir di masa Nabi Nuh. Kemudian oleh Nabi Ibrahim dibangun ulang, fondasinya masih ada. Nah, setelah itu, setelah pembangunan Ka'bah ini selesai, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada manusia agar berhaji ke kota Makkah. Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, kata dia, bagaimana mungkin suaraku sampai ke mereka? Padahal Nabi Ibrahim di kota Makkah yang hanya sedikit penduduknya ketika itu, kemudian disuruh untuk menyeru. Maka kata Allah SWT, serulah dan aku yang akan menyampaikan suaramu. Maka Nabi Ibrahim naik ke atas gunung, namanya Gunung Abu Kubais, yang sekitar ketinggiannya sekitar 500 meter atau kurang dari 500 meter. Ada yang mengatakan naik ke Bukit Sofa, ada yang mengatakan naik ke Bukit Marwa. Kemudian Nabi Ibrahim berteriak dengan suara lantang, wahai sekalian manusia, berhajilah kalian ke rumah Allah, agar kalian meraih surganya dan diselamatkan dari nerakanya. Maka dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan suara Nabi Ibrahim tersebut kepada calon-calon manusia yang belum lahir ke muka bumi. Apakah itu orang-orang yang sedang berada di rahim ibunya atau yang ada di tulang sulbi ayahnya, semuanya mendengar seruan Nabi Ibrahim ini. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada di antara mereka, di antara manusia ini, kemudian mereka semuanya bertalbiyah, menyambut, labbaik kata mereka, aku menyambut seruanmu. Di antara mereka ada yang bertalbiyah sekali, ada yang bertalbiyah 2 kali, ada yang bertalbiyah 3 kali. Maka ini tergantung, katanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya ada orang yang berhaji sekali, 2 kali, 3 kali, ini tergantung berapa kali dia menyambut seruan Nabi Ibrahim tersebut, wallahu a'lam. Nah, kemudian tradisi haji ini yang merupakan ibadah yang syarat dengan nuansa tauhid, ini terus diwarisi secara turun-temurun oleh penduduk kota Makkah. Oleh penduduk kota Makkah, mereka berhaji. Mereka berhaji setiap tahun. Bahkan orang-orang musyrik pun berhaji. Hingga sampai nanti datang Amr bin Luhai, ketika itu menjadi pemuka kota Makkah. Amr bin Luhai ini melihat di dalam mimpinya, Amr bin Luhai ini berniaga berdagang ke kota Syam, ke negeri Syam. Sebagaimana kebiasaan penduduk kota Makkah, mereka melakukan perjalanan dagang di musim panas dan di musim dingin, ke Yaman dan ke Syam. Ketika pergi ke Syam, mereka dapati beberapa penduduk negeri Syam menyembah patung. Maka Amr bin Luhai bertanya, apa yang kalian lakukan ini? Ini adalah orang-orang soleh di masa lalu, orang-orang soleh kami di masa lalu. Maka hal itu membuat membuat takjub Amr bin Luhai. Dia merasa suka dengan cara ibadah mereka. Maka ketika dia kembali ke kota Makkah, kemudian dia bermimpi melihat di dalam mimpinya tersebut patung-patung yang terkubur di Jeddah. Kemudian dia pergi ke sana, digalilah patung-patung orang-orang soleh di masa Nabi Nuh tersebut.
kemudian diambillah patung-patung tersebut, kemudian diletakkan di sisi Ka'bah. Lalu dia mengatakan bahwasanya ini adalah patung orang-orang saleh. Kemudian talbiyahnya pun akhirnya dirubah dari asalnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dirubah labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa labbaik la syarika lak illa syarikun huwa lak malaktahu wa ma malak, kata dia. Kan artinya kan talbiyah itu kan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku menyambut panggilanmu, labbaik la syarika lak, aku menyambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Ditambah oleh Amr bin Luhai, illa syarikun huwalak, tidak ada sekutu bagimu, kata Allah SWT, la syarikalak, tiada sekutu bagimu. Ditambahi oleh Amr bin Luhai, illa syarikun huwalak, kecuali sekutu yang engkau miliki. Malak tahu wa ma malak, engkau memiliki mereka, mereka tidak memilikimu. Kemudian itu menjadi tradisi haji sampai datangnya Rasulullah SAW. Maka haji yang seharusnya merupakan ibadah yang bernuansakan tauhid, oleh mereka dirusak dengan nuansa kesyirikan, sehingga haji tersebut menjadi menjadi tercemar. Dan ini terus dilakukan oleh orang kafir Quraisy sampai datangnya Rasulullah SAW. Mereka melakukan tawaf, mereka melakukan sa'i, mereka melakukan itu semuanya, tetapi mereka campuri dengan perbuatan-perbuatan syirik. Nah, kemudian datanglah agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW melakukan haji. Sebelum Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq melakukan haji terlebih dahulu. Rasulullah menahan diri, tidak mau melakukan haji karena orang-orang musyrik masih melakukan ibadah haji. Kemudian di tahun 9 Hijriah Rasulullah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk berhaji. Ketika Abu Bakar sudah berangkat pergi melakukan ibadah haji, Rasulullah mengirim Ali bin Abi Thalib karena turun ayat untuk disampaikan di sana. Di antara pesan-pesannya tersebut bahwasanya tidak ada lagi yang boleh haji setelah tahun itu seorang musyrik pun. Maka di tahun ke-10 Hijriah Rasulullah SAW mengumumkan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka datanglah berbondong-bondong orang-orang datang ke kota Madinah untuk melakukan ibadah haji menyertai Rasulullah SAW. Dan itu adalah satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 3 bulan setelah itu Rasulullah SAW wafat. Dan jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW haji, itu jumlah sahabat Rasulullah SAW yang haji, yang ikut wukuf di Arafah berjumlah sekitar 100.000 orang. 100.000 orang. Padahal Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah baru 10 tahun. Baru 10 tahun lamanya. Tetapi ini adalah karunia Allah SWT. Setelah ditaklukkannya kota Makkah, datanglah orang-orang keseluruhan untuk menyatakan tunduk dan masuk Islam. Nah, di haji tersebut Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka manasik haji. Kata Rasulullah, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka manasik haji ini diajarkan oleh Rasulullah SAW secara detail dan diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dalam satu hadis yang panjang menjelaskan tentang haji Rasulullah SAW secara detail sekali. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis buku judulnya Hajjatu An-Nabi SAW kama rawaha Jabir, haji Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Dirinci satu persatu, kita tidak ingin menjelaskan rincian haji itu di sini, akan tetapi inti dari itu semuanya bahwasanya haji ini merupakan rukun Islam yang kelima atau salah satu dari rukun Islam, di mana
seseorang wajib untuk melakukan ibadah haji, datang ke kota Mekah, ke Baitullahil Haram untuk menunaikan haji di sana. Jemaah sekalian, dari ibadah haji ini banyak sekali pelajaran yang dapat diambil. Tentunya haji merupakan satu, bagi orang yang pernah melaksanakan ibadah haji, merupakan satu pengalaman yang luar biasa. Merupakan satu pengalaman yang luar biasa. Haji ini merupakan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan antara apa? Antara fisik dan harta. Antara fisik dan harta. Kalau sholat, puasa, ini ibadah dengan menggunakan fisik. Ibadah dengan menggunakan fisik. Kalau zakat, ibadah menggunakan harta. Tetapi haji mengumpulkan keduanya, antara fisik dan harta. Nah, seseorang yang fisiknya prima tetapi kemampuan dari sisi hartanya tidak ada, maka dia tidak bisa melakukan ibadah haji. Atau misalkan dia memiliki harta tetapi fisiknya lemah, dia tidak mampu melakukan ibadah haji. Ini menggabungkan dua hal. Karena itu ibadah haji ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Orang yang pernah melakukan ibadah haji pasti akan merasa mengalami satu pengalaman yang tidak selesai jika diceritakan. Tidak selesai jika diceritakan. Akan melihat berbagai macam hal di saat melakukan ibadah haji tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai oleh Allah SWT atau ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Haji, jemaah sekalian, merupakan satu ibarat sebuah madrasah, ibarat sebuah sekolah. Ibarat sebuah sekolah besar. Banyak sekali pendidikan dan pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa haji ini. Dan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil itu dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak. Semuanya bisa kita ambil dari peristiwa ibadah haji ini. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasannya haji ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengikrarkan keislaman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyesali apa-apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama 'alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablah?" Tidakkah engkau tahu bahwasanya Islam itu menghapuskan, menghancurkan dosa-dosa yang telah lalu, maksudnya masuk Islam ya seseorang, dan bahwasanya hijrah itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga dengan haji, menghabisi dan menghancurkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dengan haji ini, jamaah sekalian, seseorang yang melakukan ibadah haji, maka dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah SWT. Karena itu dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatuhu ummu." Barang siapa yang melakukan haji kemudian tidak melakukan rafath, tidak melakukan kefasikan, maka dia seakan-akan kembali lagi, di restart lagi, seakan-akan kondisinya seperti di hari dia di mana dilahirkan oleh ibunya, dalam kondisi suci dan bersih tanpa ada noda dosa sedikit pun. Lalu di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrah kafaratul lima bainahuma." Kata Rasulullah SAW, antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya, seseorang yang melakukan umrah misalkan setahun yang lalu melakukan umrah, kemudian tahun depan melakukan umrah, ada jeda berapa waktu? Setahun.
antara umrah yang ini dengan umrah berikutnya, kata Rasulullah SAW, kafaratul lima bainahuma. Ini menjadi apa? Pelebur dosa-dosa yang dilakukan di antara dua umrah tersebut. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya yang lebih pantas daripada surga. Orang yang melakukan ibadah haji dengan sebaik-baiknya sehingga hajinya menjadi haji yang mabrur, maka balasan yang didapatnya adalah balasan yang paling tinggi sudah, tidak ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu surga. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Kata ulama, haji mabrur adalah haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar haji itu diterima? Maka silahkan dipelajari agar haji seseorang menjadi mabrur. Dia harus mengikuti manasiknya, dia tidak melakukan pelanggaran, dia tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan hajinya dan seterusnya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam haji ini kita bertalbiyah kepada Allah, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kita menyeru panggilan Allah SWT, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku menyambut seruanmu, tiada sekutu bagimu. Aku menyambut seruanmu. Terus aku mengatakan, aku menyambut seruanmu. Kemudian mengatakan, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya pujian, nikmat dan kekuasaan adalah milikmu, la syarikalak, tiada sekutu bagimu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pengakuan dari seorang hamba akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, tiada sekutu baginya, bahwasanya semua pujian itu adalah milik Allah. Yang layak dipuji, yang layak disanjung hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya segala nikmat yang ada dalam kehidupan kita ini semata-matanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pengakuan dari seorang hamba bahwasanya nikmat yang diterimanya selama ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan wal mulk, begitu juga seluruh kekuasaan adalah milik Allah. Maka dirinya menjadi tahu bahwasanya yang memiliki alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mampu memberikan manfaat, yang mampu menimpakan mudarat, yang mampu memberikan rezeki, yang mampu menghidupkan, yang mampu mematikan, yang mampu menyembuhkan dari penyakit, yang memberi makan, yang memberi minum dan memberikan kebahagiaan, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang ke sana, ke kota Makkah, dalam keadaan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kelemahan dirinya dan bahwasanya dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat membutuhkan pertolongannya, sangat membutuhkan karunia-Nya. Inilah inti dari perjalanan haji tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ini agar datang ke sana dalam kondisi yang sama. Dalam kondisi yang sama. Tidak ada perbedaan jemaah sekalian. Semuanya menggunakan 2 lembar kain yang tidak berjahit, tidak ada jahitannya. Sehingga apa? Tidak ada seorang pun ketika itu yang mampu menampakkan status dirinya. Tidak ada bedanya antara seorang raja dengan rakyat jelata. Siapa yang bisa membedakan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin? Antara orang yang memiliki kekuasaan dengan orang yang paling yang paling tidak memiliki kekuasaan. Tidak ada perbedaan. Ketika semuanya wukuf di Arafah dengan menggunakan 2 helai kain, kain sarung dan penutup bagian atas tubuh, burda, maka tidak ada seorang pun yang tahu ini orang siapa. Dalam kondisi Dalam kondisi tanpa menggunakan penutup kepala, dalam keadaan rambutnya kusut, mungkin juga berdebu tubuhnya karena terkena embusan angin kadang-kadang, maka tubuhnya menjadi berdebu. Tidak ada yang tahu. Tidur tergeletak di di tenda. Tidak ada yang tahu siapa orang ini. Tidak ada yang tahu. Sekalipun sekarang mungkin
hajinya menjadi dibuat berkelas, misalkan seperti itu ya. Tetapi ketika wukuf di Arafah atau ketika melakukan sa'i, ketika melakukan tawaf, di mana jutaan manusia dari seluruh dunia datang ke sana, tidak ada yang dapat membedakan. Tidak ada lagi kebanggaan dirinya. Tidak mampu lagi dia menampakkan atau dia memprotes kepada orang banyak, kenapa kamu tidak menghormati saya? Tidak ada bedanya. Semuanya tunduk di hadapan Allah SWT dalam kondisi sama. Pakaiannya putih sama. Tidak ada yang menggunakan pakaian berjahit. Semuanya menggunakan sendal yang terbuka. Tidak boleh menggunakan sepatu. Bagian atas kepalanya juga terbuka. Sehingga di sini orang-orang yang haji tersebut mengetahui bahwasanya dia atau dirinya di hadapan Allah tidak ada bedanya dengan orang lain. Semuanya sama di hadapan Allah SWT. Apakah itu yang kaya ataukah yang miskin? Apakah itu raja atau pejabat tinggi ataupun rakyat biasa? Apakah itu orang Eropa ataukah dia orang Afrika ataukah orang Asia atau bangsa Arab, non Arab, bangsa Eropa, bangsa Asia, bangsa Melayu, semuanya sama di hadapan Allah SWT. Semuanya sama di hadapan Allah SWT. Semuanya datang ke sana sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat satu pelajaran yang sangat besar, bahwasannya manusia di hadapan Allah adalah sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dan non-Arab, atau antara non-Arab terhadap orang Arab. Semuanya tidak ada perbedaan, kecuali yang membedakan adalah takwa. Karena itu Allah SWT berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku jadikan kalian dari golongan atau dari jenis laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Agar kalian saling mengenal satu sama lain. Lita'arafu. Kemudian kata Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa di antara bangsa-bangsa tersebut. Jadi standar kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan karena kebangsaannya, bukan karena sukunya, bukan karena yang lainnya. Kemudian jemaah sekalian, di musim haji Allah Subhanahu wa taala memberikan kecenderungan kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa merasa rindu untuk datang ke kota Makkah. Orang yang belum pernah datang ke kota Makkah itu orang yang memiliki iman pasti akan rindu untuk datang ke sana. Tidak sedikit dari kita yang menangis memohon kepada Allah SWT untuk diberikan kesempatan datang ke sana. Karena Allah SWT memberikan daya tarik magnet yang sangat kuat orang-orang untuk datang ke kota Makkah tersebut. Sekalipun kondisinya tandus, kondisinya panas, kondisinya gersang di masa lalu, orang rela untuk datang dengan berjalan kaki ataupun berkendara, bahkan dengan bekal seadanya. Mereka memaksakan diri datang ke sana karena rindu dengan Baitullahil Haram. Karena rindu dengan Baitullahil Haram.
Karena itu orang yang pertama kali datang ke kota Makkah, melihat rumah Allah, Ka'bah untuk pertama kali, maka sudah pasti matanya akan konsentrasi ke sana dan tidak akan mengalihkan pandangan dari rumah tersebut. Tidak akan mengalihkan pandangan dari Ka'bah tersebut. Akan terjadi satu pengalaman yang luar biasa, yang tidak pernah dia rasakan pengalaman semacam itu di dalam hidupnya. Dan orang yang pernah ke sana, yang sudah pernah ke sana, akan terus timbul kerinduan untuk ingin kembali dan ingin kembali. Ingin kembali dan ingin kembali lagi ke sana. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat sedemikian rupa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan, menyeru manusia datang ke sana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan serulah manusia untuk melakukan ibadah haji, maka mereka akan datang menyambut seruanmu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara berjalan kaki ataupun dengan berkendara. Mereka datang dari jalan-jalan yang sangat jauh, maksudnya dari negeri-negeri yang sangat jauh. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat yang akan mereka dapatkan. Manfaat berupa apa? Berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berupa manfaat-manfaat lain di mana mereka akan mencicipi daging kurban. Karena orang yang berhaji membawa binatang kurban, mencicipi makanan kurban, atau yang mereka datang dengan membawa dagangannya, di mana seseorang tidak dilarang untuk melakukan perniagaan di musim haji setelah mereka menyelesaikan hajinya. Di sini juga mereka akan mendapatkan keuntungan dari perniagaannya. Sehingga apa? Dengan melakukan ibadah haji ini, seseorang mendapatkan dua keuntungan, keuntungan ukhrawi dan keuntungan duniawi. Tidak ada ibadah selain ibadah haji yang menghasilkan dua keuntungan. Ibadah-ibadah lain hanya menguntungkan apa? Manfaat ukhrawi, manfaat akhirat. Adapun haji menggabungkan dua manfaat, manfaat akhirat dan manfaat dunia. Seseorang yang ingin berniaga, itu adalah saat yang tepat, karena banyak orang datang dari berbagai macam negeri yang akan berbelanja, di sana. Setelah melakukan ibadah haji, setelah menyelesaikan, memfokuskan konsentrasinya untuk melakukan ibadah, selesai, mereka akan apa? Melakukan transaksi. Ada yang mencari oleh-oleh untuk keluarganya, ada yang ingin membeli sesuatu yang tidak ada di negerinya, dan seterusnya. Maka terjadi barter, yang dari negeri A membawa barang dibeli oleh orang-orang yang dari negeri B yang tidak ada barang itu di negerinya. Begitu juga sebaliknya. Maka terjadi transaksi, terjadi gairah jual beli di sana. Ini merupakan satu manfaat yang bisa didapat dari ibadah haji selain manfaat akhirat. Kemudian jemaah sekalian, hal lainnya, ketika ibadah haji terjadi interaksi antara bangsa A dengan bangsa B dan seterusnya. Semuanya merasa apa? Sekalipun tidak saling mengenal, sekalipun rumah mereka berjauhan, sekalipun mereka berbeda suku, tradisi dan adat istiadat, tetapi apa? Mereka merasa memiliki satu keimanan. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul apa? Timbul rasa persaudaraan. Bahwasanya mereka saling bersaudara sekalipun mereka tidak dilahirkan dari rahim ibu yang sama, bukan berasal dari bangsa yang sama, tetapi karena mereka memiliki Tuhan yang sama, Rabb yang sama, memiliki kiblat yang sama, melakukan sholat yang sama, memiliki kitab suci yang sama, sama-sama datang dari tempat yang jauh menuju tempat yang sama, yaitu kota Makkah,
untuk melakukan ibadah haji, sehingga timbullah rasa cinta di antara mereka. Terkadang orang yang melakukan ibadah haji terjadi banyak sekali kelucuan, sesuatu yang lucu. Apa? Antara orang Indonesia berdialog dengan misalkan orang Afrika, dengan orang Afrika. Keduanya sama-sama ingin beramah tamah. Keduanya merasa sama-sama memiliki akidah yang sama, datang ke tempat yang sama untuk menyatakan kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ini si A menegur si B dengan menggunakan bahasanya. Kemudian ini menjawab dengan bahasanya. Satu sama lain tidak saling mengenal, tetapi so akrab, saling berusaha untuk berinteraksi. Dan ini selalu terjadi sedemikian rupa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Saudara muslim yang lainnya di belahan bumi yang manapun itu, sejauh manapun jaraknya yang harus ditempuh untuk mendatangi saudara kita itu, tetapi dia adalah saudara kita. Nah, di musim haji ini akan terjadi interaksi antara satu muslim dengan muslim lainnya yang berbeda adat, berbeda tradisi, berbeda suku, berbeda bangsa. Akan terjadi ithar, yaitu lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ketika mencari tempat untuk sholat penuh, sudah tidak tersisa, kita berusaha untuk berbagi tempat dengan saudara kita. Ketika kita melihat orang lain dalam kondisi kehausan, maka kita akan saksikan orang-orang apa? Mencari pahala, mengambilkan air zam-zam, atau ada yang membagikan tisu, atau ada yang membawa makanan, atau ada yang membawa payung, atau yang ada membawa semprotan air, menyaksikan seseorang dalam kondisi kepanasan disemprot wajahnya. Kita melihat berbagai macam kebaikan dilakukan oleh orang di sana untuk membantu saudaranya. Ada orang yang lemah digendong, ada orang yang kehausan diberi minum, dan seterusnya. Kita akan menyaksikan itu ketika musim haji. Kemudian jemaah sekalian, di hari Arafah, di hari Arafah seluruh manusia berkumpul di padang Arafah dengan pakaian yang sama, kondisi yang sama. Ini terdapat satu pelajaran, bahwasanya kelak orang-orang yang haji dengan menggunakan pakaian yang sama, ini seakan-akan apa? Mengingatkan kepada orang-orang yang sedang haji, kelak dia akan kembali kepada Allah SWT dengan menggunakan pakaian putih tersebut, dikafani, kemudian dimasukkan ke dalam kuburnya. Itulah satu-satunya harta yang akan dibawa ketika dia mati. Satu-satunya harta yang akan dibawa adalah kain kafannya. Dan orang yang haji oleh Allah SWT diperintahkan untuk menggunakan pakaian ihram, seakan-akan Allah SWT ingin mengingatkan kepada orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji, ini loh yang kamu miliki itu, ya ini, hanya ini. Kelak engkau akan menghadap kepada Allah hanya dengan menggunakan pakaian itu. Semua atribut-atribut, pakaian-pakaian kemewahan, harta yang melimpah, tidak akan ada gunanya di sisi Allah SWT. Allah tidak melihat itu semuanya. Allah sama sekali tidak akan melihat itu semuanya, dan itu semuanya tidak akan bermanfaat sedikit pun. Sehingga ketika di hari Arafah tersebut mereka berkumpul semuanya, semuanya mengagungkan Allah SWT, semuanya menghinakan diri di hadapan Allah semuanya, semuanya menampakkan betapa besarnya kebutuhannya kepada Allah SWT. Maka semuanya berdoa dari pagi hingga matahari terbenam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Karena itu jemaah sekalian, disebutkan dalam satu hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang ada di Arafah tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'taqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah."
tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Setiap hari Allah membebaskan hambanya dari neraka. Tetapi paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya yang beriman dari neraka adalah di hari Arafah. Yang kemudian berikutnya adalah di malam-malam hari bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah apa? Wa innahu la yadnu, dan Allah Subhanahu wa taala mendekat. Allah Subhanahu wa taala mendekat, maksudnya mendekat ke bumi. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Allah setiap malam apabila tersisa sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, langit yang paling rendah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekat. Lalu apa? Kata Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekat, kemudian Allah membanggakan, summa yubahi bihimul malaika. Allah membanggakan mereka tersebut di hadapan para malaikat. Fayaqulu ma arada haula. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang mereka inginkan kumpul-kumpul di tempat itu? Kumpul-kumpul di Arafah itu mau ngapain mereka? Apa yang mereka mau? Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka inginkan. Dan di dalam riwayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, haula'i ibadi ja'u syu'than ghubra. Mereka adalah hamba-hambaku datang dalam keadaan rambutnya kusut dan pakaiannya penuh debu. Min kulli fajjin amik, mereka datang dari seluruh tempat yang sangat jauh. Yarjuna rahmati wa yakhafuna adzabi, mereka mengharapkan rahmatku dan takut terhadap siksaku. Walam yarawni fakaifa law ra'awni, padahal mereka belum pernah melihatku, kata Allah. Padahal mereka belum pernah melihatku, kata Allah. Maka bagaimana halnya jika mereka melihatku? Tentu mereka akan jauh lebih takut, akan jauh lebih mengharapkan rahmat dariku. Nah, inilah jamaah sekalian beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah haji. Dengan ibadah haji. Adapun manasik haji, maka kita semuanya sudah banyak mengetahui tentang manasik haji ini. Tentunya haji ini ada 3 jenis, ada haji ifrad, ada haji kiran, ada haji tamattu. Kemudian haji ini diawali dengan hari tarwiyah di tanggal 8 Dzulhijjah, bersama-sama kita menuju ke Mina. Kemudian esokan harinya ketika matahari terbit bergerak menuju ke Arafah. Kemudian di Arafah, berdiam di Arafah sampai matahari terbenam. Maka barang siapa yang mendapati sesaat saja di Arafah sebelum matahari terbenam, maka hajinya sah. Kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji, puncaknya haji adalah Arafah. Barang siapa yang wukuf di Arafah hanya sesaat saja sebelum matahari terbenam, maka hajinya sah. Maka hajinya sah. Maksudnya sejak pagi dia tidak wukuf di Arafah. Ketika hampir matahari terbenam, dia wukuf setengah jam misalkan, kemudian sampai matahari terbenam, maka sah hajinya. Makanya orang-orang yang sakit ketika haji dirawat di rumah sakit, itu dibawa Arafah nanti sore sebentar dengan menggunakan ambulan supaya dia bisa ikut wukuf di Arafah. Supaya ikut wukuf dan hajinya sah, sakitnya tidak menjadi penghalang hajinya. Maka difasilitasi dibawa ke Arafah. Kemudian setelah matahari terbenam, maka bergerak menuju ke Muzdalifah. Lalu di Muzdalifah harus bermalam di Muzdalifah. Kemudian salat subuh di Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah ini setelah salat subuh menunggu sebentar sampai matahari terbit, kemudian baru bergerak ke Mina. Jadi dari Mina ke Arafah, ke Muzdalifah, balik lagi ke Mina. Untuk apa ke Mina? Melakukan lempar jamarat. Ada jamarat, ada 3, as-sughra, al-wusta, al-aqabah. Ada jumrah, sughra, al-wusta, al-aqabah. Di hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 ini kita bergerak dari Muzdalifah menuju ke Mina, kemudian melempar jumrah hanya di Jumratul Aqabah saja, 7 dengan 7 kerikil. Disunahkan diambil dari Muzdalifah. Kemudian setelah melakukan itu,
menyembelih binatang kurban atau mencukur rambut. Kemudian setelah itu pergi ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Kemudian bersa'i, maka setelah itu selesailah hajinya. Selesailah hajinya. Boleh mengganti pakaian umrohnya dengan pakaian biasa. Kemudian kembali lagi ke mana? Ke Mina. Untuk bermalam di Mina selama 3 malam. Malam 11, malam 12, malam 13. Nah, di 3 hari ini melempar jumroh sebanyak 3 kali. Jumratus Sughra, Al-Wusta dan Al-Aqabah, masing-masing 7 kali. Kapan dilakukan? Setelah matahari tergelincir, setelah duhur. Sampai malam juga dibolehkan. Apabila terjadi kerumunan atau terjadi desakan, boleh ditunda sampai malam. Setelah tanggal 13 baru meninggalkan Mina. Yang mau meninggalkan Mina tanggal 12 juga boleh, tetapi afdalnya sampai tanggal 13. Nah, setelah itu kembali ke kota Makkah. Barang siapa yang ingin tinggal di kota Makkah beberapa hari, maka silahkan tinggal di kota Makkah beberapa hari. Barang siapa yang ingin segera pulang, maka dia harus melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Dan itu harus yang terakhir kalinya. Tidak boleh setelah tawaf kemudian datang lagi, sholat lagi di masjid dan seterusnya, tidak boleh. Maka apa kata Rasulullah? Ij'alu akhir ahdikum bil Ka'bah, ij'alu akhir ahdikum bil Ka'bah. Jadikanlah keberadaanmu yang terakhir di kota Makkah adalah dengan melilingi Ka'bah. Setelah itu segera keluar dari kota Makkah. Setelah itu segera keluar dari kota Makkah. Maka selesailah haji. Itulah rangkaian haji. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjutkan sedikit sebagai penutupnya. Qala al-muallif, wa hadhihi ath-thamarat allati dhakarnaha li hadhihi al-usus ma lam nadhkur wa ma lam nadhkurhu taj'alu min al-ummati ummatan islamiyatan tahiratan naqiyyah. Kata penulis, dan buah atau manfaat-manfaat yang telah kita sebutkan di atas, atau buah dari rukun Islam yang 5 tersebut yang kita sebutkan di atas, ataupun yang belum kita sebutkan, menjadikan umat ini sebagai umat Islam yang suci dan bersih. Tadinu lillahi dinal haq, beragama dengan agama yang benar. Wa tu'amilul khalqa bil adli was sidq, menjadikan umat ini memperlakukan umat manusia dengan adil dan jujur. Li'anna ma siwaha min syara'il islami yasluhu bi salahi hadhil usus, karena syariat-syariat Islam selain rukun Islam yang 5 ini akan menjadi baik apabila rukun Islam ini dilakukan dengan baik. Apabila kita mampu melakukan rukun Islam ini dengan baik, maka syariat-syariat lainnya akan menjadi baik, akan menjadi ikut. Akan tetapi manakala rukun Islamnya tidak baik, maka yang lainnya tentu akan jauh lebih tidak baik. Wa tasluhu ahwalul ummati bi salahi amri diniha, dan baik atau buruknya umat ini akan selalu bergantung kepada kebaikan urusan agamanya. Jika urusan agama mereka baik, mereka beragama dengan baik, maka kondisi mereka akan menjadi baik. Ya wa yafutuha min salahi ahwaliha biqadri ma fataha min salahi umuri diniha. Begitu juga kebaikan kondisi umat ini akan hilang sesuai dengan jumlah hilangnya syariat yang mereka lakukan. Apabila ada di beberapa bagian syariat ini yang tidak dilaksanakan, maka kebaikannya pun akan menjadi hilang pula. Kalau lengkap, maka kebaikannya akan menjadi lengkap, tergantung pada kondisi syariatnya. Wa man arada istibanat dzalika falyaqra qawlahu ta'ala, barang siapa yang ingin mendapatkan penjelasan dari hal tersebut, maka hendaklah dia membaca firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Andai kata penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, tentu atau niscaya kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari atas langit dan dari permukaan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan dan ingkar terhadap Allah SWT. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Apakah penduduk satu negeri beriman atau merasa aman bahwasanya tidak akan datang kepada mereka siksa kami di waktu malam di saat mereka sedang tidur? Ataukah penduduk satu negeri merasa aman bahwasanya tidak akan datang kepada mereka siksa dari kami di waktu duha, di siang hari, sedang mereka dalam kondisi sedang bermain-main, maksudnya sedang tenggelam dalam urusan dunia mereka? Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah, dari rencana Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, dari rencana siksa Allah SWT, kecuali orang-orang yang merugi. Wal yandur fi tarihi man sabaq. Hendaklah masing-masing dari kita membaca sejarah orang-orang atau kaum-kaum yang telah hidup sebelum kita di masa lalu. Fa inna tarikha ibratan liulil albab. Sesungguhnya sejarah itu merupakan pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Wa basiratan liman lam yahul duna qalbuhu hijab. Begitu juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang hatinya tidak tertutup. Wallahu al-musta'an. Dan Allah lah tempat di mana kita memohon pertolongan. Inilah jamaah yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita, dan dengan demikian kita telah menyelesaikan pelajaran kita tentang rukun Islam yang berjumlah 5. Yang pertama adalah syahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian salat, lalu zakat, kemudian puasa, dan yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdi wa rasuli Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan, satu pertanyaan saja. Ya. Iya. Iya. Oh iya, masalah apa namanya, tawaf wada. Iya, ada yang mengatakan tawaf wada untuk umrah juga dilakukan itu sebaiknya. Kalau orang yang umrah juga sebelum meninggalkan Makkah juga tawaf sebelum pulang ya. Tawaf juga. Ada yang lainnya? Cukup ya? Gimana? Sedang melakukan ibadah haji tapi meninggal. Diwakilkan sama orang. Sakit akhirnya tertunda. Karena nolong orang. Maksudnya gimana? Enggak, menolong orang maksudnya gimana? Menolong orang untuk berangkat. Menolong orang yang sedang sakit. Misalnya keluarganya ada yang sakit, sehingga akhirnya hajinya tertunda. Oh ya. Jadi haji itu tidak akan gugur bagi orang yang mampu. Orang yang sudah memiliki kemampuan, maka dia wajib melakukan ibadah haji. Apabila dia sakit, maka hajinya akan tertunda. Yang saya tahu sekarang, kalau orang mau menunaikan ibadah haji, kalau misalkan
sakit, dia bisa minta ditunda tahun berikutnya. Bisa ditunda tahun berikutnya. Kan begitu? Bisa ditunda tahun berikutnya. Misalkan ada keluarganya yang sedang sakit, sehingga kalau dia tinggalkan, dia pergi haji, tidak ada yang mengurus, maka dia boleh menundanya karena ada penghalang. Kan ini kan ada penghalang berarti ya, ada keluarganya yang sakit dan seterusnya. Kecuali misalkan ada orang lain yang bisa mengurus, maka dia harus pergi haji. Kalau ada orang lain yang bisa mengurusnya. Ya. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.